sore-sore, subuh-subuh, pagi-pagi, senja-senja, petang-petang, dimanapun kalian berada dan jam berapapun kalian nonton, selamat datang di Josi 18 ataupun selamat datang kembali di Josi 18. Dan ya, seperti yang kalian lihat dari judul, thumbnail, dan lain-lain, kali ini kontennya beda lagi. Jadi kali ini saya akan mereview sebuah film horor Indonesia berjudul Ivana. Dan kalau ada yang bertanya kenapa saya review film ini, dikarenakan itu kebetulan beberapa terakhir hari ini saya melihat teman saya, Sandy William, itu kami dulu sekampus, dan setelah kami lulus akhirnya dia mencoba masuk ke dunia perfilman. Jadi dia itu sudah pernah ada di model video klip, FTV, bahkan sebelum-sebelumnya juga udah banyak film yang dimainkan oleh dia. Dan kalau nggak salah ingat ya, kalau masih ada videonya, saya sempat bikin video sama dia sih. Itu video interview membahas film dulu yang pernah dia maini, apa berjudul Kain Kafan Hitam ya, kalau nggak salah ya. Kalau memang masih ada di YouTube saya, dan saya taruh di sini, siapa tahu ada yang mau nonton atau siapa tahu yang penasaran siapa itu Sandy William, silahkan langsung dilihat di sini. Kalau masih ada videonya di YouTube saya. Terus jadi akhirnya setelah mengetahui dia akan main film horor lagi, saya pun tertarik gitu. Dan kebetulan juga yang katanya itu trailernya itu bakal keluar kapan, akhirnya keluar. Jadi saya kepikir, kenapa saya tidak reaksiin saja? Karena kan juga gimana sih, kalian pasti tahu lah rasanya. Misal kalian nonton film atau kalian nonton trailer, terus ada teman kalian di trailer itu ataupun di film itu, ada rasa-rasa keren dan bangga sendiri ya. Soalnya saya sama dia juga itu sangat dekat, kami sering main sama, apa semua keluar apa. Dan film yang berjudul Ivana ini katanya dengar-dengar itu berada di Danur Universe. Danur sendiri juga itu film adaptasi guys. Mungkin beberapa di antara kalian yang wibu mengetahui apa arti adaptasi. Jadi Danur 1 dan 2 dan Ivana ini katanya itu adaptasi dari novel ciptaan Risa Saraswati. Dan ya seperti kalian, mungkin beberapa di antara kalian ada yang sudah pernah nonton Danur ya. Danur 1 kan Danur 2 itu kan kalau menurut saya ya itu horor sekali loh menurut saya. Untuk ceritanya nanti Ivana ini juga saya belum terlalu tahu lengkap, cuman saya sempat baca di mana, di Google, bahwa katanya film ini itu hampir sama kayak Danur 1 yang katanya dia itu bisa melihat hantu gitu. Jadi ya akhirnya saya pun berkeputusan untuk bikin konten ini, review film yang akan dimainkan oleh teman saya sendiri. Dan oke lah guys, daripada banyak basinya, karena basinya sudah terlalu banyak ini guys ya, kita langsung saja coba langsung nonton trailernya guys ya. Gimana? Oke? Nah. Bahasa Jepang. お前は今夜俺の国で死ぬんだよ。 Lah, maksudnya itu hantunya atau bukan sih? Tapi sumpah. Yang lain pada kemana? Kalau lagi lebaran emang sebagian banyak yang pulang. Sini Ambar. Nih salam dulu nih. Kamu buta? Masih Kamu bisa buta. lihat, tapi nggak sejelas orang lain nih. Ini kalau nggak salah Danur 1 ya, Danur 1 ya, kalau nggak salah ingat. Ambar! Ini apa ya? Ini patung kan? Ini patung kan? Apa sih itu? Semenjak mata Ambar dioperasi, Ambar jadi sensitif sama hal-hal yang orang biasa nggak bisa lihat. Aduh, tuh best selling novel guys. Jadi ini adaptasi dari novel lagi guys. Aduh, Masa sih? masa sih? Oh,
Semalam tiba-tiba aku dengar lagu Belanda itu dari intercom. Terus aku lihat ada perempuan Belanda itu di dapur. Waduh, perempuan Belanda. Oh, Kamu siapa? oh itu hantu. Waduh. Kayaknya patungnya gerak, Kak. Lo yang bawa patung itu masuk ke sini kan? ini. Ngapain bawa begituan? Itu dia. Itu dia. Itu teman saya. Ayo cepetan! Lari cepet! Dia hilang ada! Dia hilang. Oh. Oh. From the Danur universe. Mbak, itu kenapa Mbak? Waduh. Coming soon. Ya guys, jadi seperti yang kalian lihat juga itu di situ di trailer tadi, ternyata patung yang dimaksud itu patungnya itu nggak ada kepalanya ternyata. Nah, dan saya masih bingung ya untuk kelebihan ceritanya gimana, tapi kayaknya itu sih siapa namanya, Caitlin ya kalau nggak salah, nama aslinya Caitlin kalau nggak salah, dia itu ya yang di Danur 1 itu kalau nggak salah, ingat saya juga sudah lupa soalnya itu kan film sudah berapa tahun lalu. Tapi kayaknya saya tertarik untuk nonton lagi guys ya, mungkin setelah ini saya bakal coba nonton lagi Danur 1 dan Danur 2. But ya seperti yang kalian lihat lah, kayaknya bakal ngeri sih ya. Soalnya hantunya sendiri juga itu hantu Jepang dan Belanda. Saya bingung itu hantu Jepang juga mau ngapain muncul, apakah dia mau bikin anime atau bagaimana. Dan untuk mainnya kapan dan bagaimana selebihnya, mohon maaf sebelumnya saya belum tahu ya. Karena juga saya sempat lihat di update story teman saya itu, untuk trailernya saja itu kalau nggak salah baru keluar kemarin apa 2 hari lalu gitu. Jadi saya tertarik gara-gara saya melihat story teman saya itu, pokoknya mulai dari situ sih, mulai dari lihat story teman saya, setelah akhirnya keluar saya pun kepikiran bagus kalau dijadikan konten gitu. Saya mereview sebuah trailer, tapi bukan trailer Marvel. Dan tapi saya rasa sih ini termasuk salah satu film yang wajib nonton ya, karena saya juga suka sama yang namanya horor, dan beberapa di antara kalian juga mungkin ada yang suka sama film horor. Kayaknya wajib nonton sih, karena tadi itu wow, serem sih, itu sepertinya bakal serem sih karena banyak jump scare-nya tadi kayaknya itu. Karena di trailer saja banyak yang geng gitu-gitunya. Jadi kalau kalian yang mau lihat trailernya secara sendirian, saya taruh di sini guys ya. But yang saya rasa sih setelah melihat teman kampus saya di film itu, nggak tahu ya gimana ya, ada rasa bangga sendiri sih gitu. Maksudnya bangga dalam artian gimana ya, karena kami tuh teman deket guys, teman deket. Dia sering di rumah, kami sering keluar bareng, pergi makan apa, dan akhirnya dia pun main film begitu horor. Dan ya kalau kalian penasaran, ada beberapa film-film lainnya, nanti saya tulis di deskripsi ya untuk Instagram dia, jadi kalian bisa cek sendiri film apa yang telah dia mainkan. But oke lah guys, kalau begitu basinya sudah panjang guys ya. Kita sudah nonton trailernya bareng dan sudah bercerita masalah seputar filmnya secara sedikit. Walaupun saya belum mengetahui untuk deskripsi fullnya atau sinopsis fullnya, saya belum terlalu tahu. But nanti lihat gimana ke depannya. Mungkin kalaupun film ini sudah keluar dan akhirnya saya sudah nonton, mungkin saya akan bikin video lagi seperti yang kemarin saya sempat bikin video yang Spider-Man No Way Home dan yang lain-lainnya. Dan oke lah guys, terima kasih sudah nonton video ini dari awal sampai habis. Terima kasih sudah nonton video review trailer ini dari awal sampai habis. Dan jangan lupa untuk nonton video-video lainnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan bagikan. Nah itu kan endingnya.
But itulah guys, seperti yang saya bilang juga di video-video gameplay saya sebelumnya guys, kalau diantara kalian ada yang tahu atau mengetahui game-game short horror indie, ingat ya, short horror indie, ingat indie. Jadi maksud saya bukan saya bilang saya nggak mau main gameplay yang panjang ya, saya juga niatan sebenarnya pengen main Dreadout 2 lagi, saya pengen jalani untuk storyline-nya gimana saya mau mainin gameplaynya. Tapi untuk yang panjang itu sepertinya mungkin agak susah mungkin. Karena kenapa? Karena kan saya juga sedang memainkan gameplay God of War gitu. Makanya kenapa dari kemarin saya minta yang short horror indie, karena kan kalau yang short horror indie kan itu paling-paling ya paling lama kali mungkin sejam itu udah selesai, ataupun mungkin 30 menit ataupun 10 menit ataupun 20 menit ya, pokoknya cepat lah gitu karena indie. Dan oke lah guys, terima kasih sudah nonton video ini dari awal sampai habis. Saya ulang lagi, yang paling utama adalah jangan lupa 5 kata ini: like, subscribe, komen, bagikan, dan bunyikan lonceng. Oke ya, dadah.